Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali naik. Nah, berarti ini membentuk harga high baru ya untuk sepanjang masa ini. Dan ini baru saja market open merah. Opennya di posisi lebih atas daripada open sebelumnya. Artinya apa? Artinya peluang naik masih ada. Sebelum kita prediksi, kita review lagi untuk 4 jam dulu. Nah, di 4 jam terlihat ya, ini high dan low-nya itu sudah normal, $20. Ya sudah normal, tidak lagi biayaan di atas $30. Ini sudah normal. Artinya ya bayarnya juga memang mulai melemah. Ini naiknya normal banget ya naiknya. Kemudian kita lihat di 1 jam. Dimulainya di sini ya. Sebentar, saya lebarkan dulu. Dimulainya di sini, langsung ditarik naik, koreksi di harga awal, naik lagi buat high, bawa turun lebih rendah daripada harga awal, bawa naik lagi. Agak bosenin ya. Sebenarnya nggak bosenin sih, ini lumayan, cuma ya itu kita berapa hari ini terbiasa dengan range di atas $30. Jadi begitu $20 kesannya bosenin. Padahal waktu range di bawah $20 itu ya minggu lalu itu kan range-nya kadang 12, kadang 15, begitu dapat $20, wih gede. Sekarang selama seminggu ini kita kebiasa $30, bahkan $40, hampir $50, tiba-tiba ke $20, sempit ya. Nah, itulah faktor kebiasaan. Lebar dan sempit, tinggi dan rendah itu subjektif banget. Tidak sama sekali tidak objektif gitu. Jadi saya pun tidak terbiasa mengatakan harga tinggi, harga rendah, karena harga tinggi sekarang bisa jadi kelak akan menjadi harga rendah. Terus hari ini bagaimana? Sebelumnya kita cek dulu. Hari ini ada rilis data penting, yaitu unemployment rate dan non-farm payroll. Jadi untuk jam 20.30, jam setengah 9 nanti malam waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman Indonesia Tengah berarti ya setengah 10 ya. Yang pertama dari under 6 unemployment rate, maksudnya ini pekerja yang tingkat kerjanya di bawah 6 jam. Jadi maksudnya kalau ya kerja part time sehari kurang dari 6 jam itu termasuk unemployment, karena bukan pegawai tetap biasanya itu. Diperkirakan naik tipis dari 7,2% menjadi 7,3%. Kemudian non-farm payroll diperkirakan turun dari 353.000 menjadi 200.000. Nah, ini biasanya buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Tapi nanti saya sampaikan sebentar kenapa pandangan kita hari ini agak berbeda. Kemudian unemployment rate diperkirakan tetap 3,7%. Non-farm payroll private, sektor swasta, diperkirakan turun dari 317.000 menjadi 1.600. Nah, ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Tapi nanti mungkin kalau harganya ternyata yang keluar itu masih lebih baik daripada perkiraan, itu akan menjadi buruk untuk emas dan menjadi alasan untuk penurunan harga. Prediksi saya, kemungkinan memang hari ini ada koreksi. Saya kembalikan ke 1 hari. Nah, kemungkinan hari ini akan ada koreksi. Saya ambilnya dari ini ya, karena ini kan benar-benar beranjak naiknya. Saya tarik di sini. Kalau daily saya ambil di sini. Nah, nilai normalnya nih, equilibriumnya 50%-nya ada di angka 2094. Jadi jika turun bisa ke situ. Atau kalau kita ambil dari bawah, ini kan boleh dibilang satu tarikan ya, maka nilai tengahnya ada di 2074. Ya deket-deket aja sih. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini belum menjadi support resisten yang
akan saya pertimbangkan, karena nih saya masih curiga hari ini akan ada ATH baru, all time high baru ya, karena kan opennya juga mepet ya dengan high before ya, yang kemarin juga menjadi all time high baru, yaitu di 2164, sekian. Sedangkan open hari ini ada di 2159, sekian. Artinya deket banget. Dan open sekarang juga lebih tinggi daripada open sebelumnya. Open sebelumnya kan di 2148. Jadi ada peluang dia akan mengejar high-nya ini, high before. Nah, jadi ada peluang ini akan ada high baru. Berarti ini sudah break of structure ya. Biasanya ada penembusan itu akan diikuti dengan pullback. Jadi kemungkinan hari ini atau minggu depan ada pullback, penurunan balik. Kemungkinan ya. Saya tidak bermaksud memberikan PHP bagi cantoler yang sudah terburu sell di bawah ini, tapi yang kemudian melakukan stop loss mulai bersiap untuk membuang buy-nya. Artinya ini sudah saatnya kita bersiap sell lagi. Jadi kalau kemarin kita sudah buang tombol sell-nya, kita hanya bersiap buy, maka hari-hari ini mungkin akan ada koreksi. Mungkin tombol sell-nya harus diperhatikan lagi. Tapi secara pribadi nih, saya curiga nanti itu hanya koreksi saja, kemudian genjot naik lagi, karena untuk penurunan suku bunga masih ada di tanggal 20. Dan hari ini baru tanggal 8. Untuk support resisten, sekali lagi support resisten di sini yang saya gunakan tidak terlalu baku karena saya campurkan intuisi di situ. Dan kemarin kan tepat ya, 2164. Kemarin kan saya bikin R2 di situ dan kena ya. Berarti boleh dong. Untuk R1 ya, kemarin R2 nih, ada di 2164, R2 ada di 2175, dan R3 ada di 2184. Saya pikir kalau naik nggak sampai 80 deh, mungkin sampai R2 ini saja, kurang lebih di situ. Kemudian untuk supportnya, support 1 ada di 2152, support 2-nya ada di 2134, dan support 3-nya ada di 2118. Saya pikir jika memang langsung dikoreksi hari ini, kemungkinannya ke support 2. Tapi mungkin nih range-nya nih kalau normal itu saya pikir ada di, saya pikir pergerakan hari ini nih normalnya di bawahnya bisa sampai di 1145, kemudian atasnya mungkin sampai 2180 lah, sekitar itu. Itu normalnya ya. Bisa jadi abnormal karena hari ini adalah non-farm payroll dan unemployment rate yang hanya muncul sebulan sekali di Jumat minggu pertama, dan itu pun menjadi sangat menarik karena biasanya menjadi petunjuk pada penentuan tingkat suku bunga. Jadi jangan lupa atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.